Bang, bahas dong Mir Sultan Khan lawan Jose Raul Capablanca. Oke, karena ada yang request seperti itu, gue bikinin kontennya. Teman-teman yang belum tahu, pecatur zaman dulu ada namanya Sultan Khan. Ini orang kayak avatar. Dia orang muncul tiba-tiba ke gelanggang catur dunia melawan Jose Raul Capablanca tahun 1930. Menariknya, si Sultan Khan ini berasal dari Pakistan lah. Dulu namanya Great Indian. Nah, teman-teman, setelah mengalahkan para top-top dunia, kemudian habis itu Sultan Khan balik lagi ke Pakistan dan nggak pernah kedengeran lagi kabarnya. Mir Sultan Khan ini cuma kayak karyawan lagi nemenin bosnya lah ke Eropa. Terus dia ikut pertandingan dunia dan bisa bertemu dengan pemain-pemain top dunia, bahkan mengalahkan pemain-pemain top dunia ini. Dan di sini gue mau bahas game dia melawan Jose Raul Capablanca tahun 1930. Jadi nonton terus sampai habis, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan jadi langganan di YouTube gua. Kok bisa Jose Raul Capablanca yang jago endgame, mantan juara dunia catur, dikalahkan oleh Sultan Khan? Langsung ya kita bahas gamenya. Mir Sultan Khan pegang putih, main kuda F3, kemudian dijawab oleh Casablanca lagi, Casablanca terowongan. Putih D4, kemudian B6, maaf. Kemudian putih C4, kemudian gajah ke petak B7, putih kuda C3, hitam E6. Ini namanya teori Queen Indian Defense ya, Karpov variation. Tapi zaman dulu Sultan kan belum tahu nih teori-teori kayak gini. Kemudian putih A3 mencegah bishop B4. Kemudian hitam D5, kemudian putih makan, kemudian makan lagi. Kemudian gajah ke petak G5, hitam gajah ke petak E7, putih E3, hitam melanjutkan dengan rokade. Kalau ada gambar buku di sini, artinya ini sesuai teori ya. Kemudian putih bishop ke petak D3, hitam kuda E4 menguasai petak pusat. Langkah lainnya yang menarik bisa dimainkan adalah kuda B ke petak D7. Kuda E4, putih gajah E4, hitam kuda ke petak D7, putih mainkan queen C2, coba ganggu petak center. Hitam menguatkan dengan F5, putih kuda B5, ancam petak C7. Kemudian permainan berlanjut dengan gajah ke petak D6. Langkah yang kurang bagus. Harusnya di sini G5 dimainkan ya dengan tujuan mengancam. Wah, kalau dimakan gimana tuh? Misal G5 dimakan, kemudian hitam bisa mainin queen C8, tetap ngepin. Ya putih masih bisa gajah G3 sih. Ya putih unggul tipis lah dibandingkan dengan langkah gajah D6 ini. Apa kelanjutan putih? Putih memilih makan pakai kuda, dimakan lagi, dan kemudian H4. Hitam benteng C8, putih mainin queen B3, langkah lainnya queen E2. Queen B3 masuk akal sih, tujuannya untuk ngepin raja di petak G8. Hitam bukannya main kuda D6, dia mainkan queen E7. Kemudian putih kuda D2, hitam kuda ke petak F6. Kemudian putih makan lagi dengan pion, dan putih gajah E2. Putih punya sepasang gajah, tapi permainan terlihat tertutup ya. Cuma hitam di sini kelihatan ada problem pada double pawn di petak D5 dan D6. Bagaimana Jose Raul Capablanca melanjutkan? Dia mainkan benteng C6. Wah, dia pinter nih. Dia menguasai jalur C, pengen di double rooknya. Kemudian putih G4. Langsung taktis, mau ngancem kudanya. Hitam double rook, putih G5. Hitam kuda E8, putih gajah G4. Ya nggak berani makan pion petak D5. Sebenarnya apa sih yang ditakutin oleh putih? Kalau kita coba analisa, makan raja ke petak H8, kemudian queen B3, hitam benteng ke petak C2, mungkin ini yang tidak ingin dilakukan oleh atau yang dilihat Sultan Khan tidak menguntungkan buat dia, ya, memberikan ruang untuk kita. Jadi dia lebih pilih mainin langkah bishop ke petak G4 dulu, ancam benteng, kemudian hitam benteng C1, raja D2, dan kemudian benteng 8 C2. Terpaksa dong dimakan. Iya, berarti Mir Sultan Khan sudah tahu kalau dia di sini harus menukar queen dengan dua benteng. Sebenarnya pada saat benteng C1 kalau mau dimakan kemudian ditutup bishop bisa nih. Gila ya, lawan mantan juara dunia ditukar queen dengan dua benteng. Secara nilai sih seimbang ya. Kemudian menteri C4 masuk ke Jose Raul Capablanca, dijaga dengan gajah 2, queen B3. Benteng A B1, enak buat hitam sebenarnya di sini. Sayang Jose Raul Capablanca tidak mainkan gajah C6 tapi raja F7 membuat putih bisa comeback dengan benteng H C1 yang menguasai jalur C. Raja E7, kemudian benteng C3, ya momen krusial di game ini ya, harusnya tadi gajah C6. Kemudian queen A4, putih B4, queen D7, benteng double rook, A6, kemudian benteng G1. Ya, jadi masalah buat hitam di sini walaupun punya queen tapi karena posisinya tertutup jadi susah. Kemudian queen ke petak H3, benteng balik lagi dan H5. Ya bolak-baliknya
Jose Raul Capablanca mungkin ingin draw ya, tapi putih nggak mau. Dan kemudian Raja D8, benteng menunggu. Dan Mir Sultan Khan di sini merubah posisi rajanya, pindah ke sayap menteri, mengorbankan pion F2, tapi ini pion racun. Kalau dimakan akan terjadi discover attack. Kemudian hitam Queen H3, putih benteng C1. Mir Sultan Khan coba mencari cara gimana caranya menembus pertahanan dari Jose Raul Capablanca ini. Dan akhirnya di langkah di atas langkah ke 50 ya. Dia terus mencari langkahnya. Dan game ini memang berlangsung cukup lama ya. Kemudian Queen ke petak 4. Sampai akhirnya ya capek juga sebagai hitam. Dia cuma mainin Queen doang. Nah ini gamenya lihat. Lanjut terus. Korbanin pion petak G5. Raja D2. Queen petak H5. Makan pion B6 ya. Berhasil dapetin pion B6, jelas enak buat putih ya. Kemudian pion promosi ini sebagai pion yang dijadikan aset untuk kemenangan Sultan Khan. Nah, inilah game legendaris dari Mir Sultan Khan. Artinya Mir Sultan Khan punya gaya taktikal yang sangat bagus ya. Akurasi di game ini 90%, sementara Jose Raul Capablanca 84%. Kalau kita bahas gamenya, peluang atau critical momennya, momen yang sangat krusialnya itu pada saat penukaran dua benteng. Dan kemudian Jose Raul Capablanca tidak mainkan langkah gajah C6 ya. Buat kalian yang penasaran, momen ini jadi sangat penting ya setelah benteng A ke petak B1. Apabila gajah C6 ini akan lebih bagus, karena kalau misalkan benteng H ke petak C1, hitam bisa gajah B5. Setidaknya petak D3 ini jadi kelemahan buat putih. Jadi kalau misalkan let's say di sini putih benteng C3, dia bisa Queen A2. Atau ditukar gajah B5 dimakan lagi. Kemudian apabila benteng C3 bukannya masih enak putih ya seimbang lah, Raja F7. Kemudian apabila B4 hitam bisa raja ke petak G6. Nah, yang jelas kelihatan di sini tanpa sepasang gajah kayaknya putih jadi susah juga ya, karena raja bisa ganggu pion juga nih di sini. Nah, tapi inilah gamenya. Ya nggak heran kalau misalkan para pecatur dari India ya hebat-hebat ya, karena mereka punya legend yang bagus juga. Nah, mau bahas pertandingan siapa lagi teman-teman? Coba komen, nanti coba gue buatin videonya. Semoga kalian bisa ngambil manfaat dari video ini. Dan itulah cerita unik dari perjalanan sang legenda catur Mir Sultan Khan yang namanya selalu dikenang sampai hari ini. Ngalahin juara dunia, ngalahin top-top dunia, habis itu menghilang. Seperti cerita Avatar ya. Kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe guys. Gabung ke RL Chess Academy.